Pemerintah mulai pikirkan masa depan Jakarta. Seberapa efektifkah Giant Seawall atasi banjir rob Jakarta? Sources, belum lama ini, kota Jakarta, khususnya daerah Jakarta Utara, dilanda banjirop. Bahkan, banyak yang menilai kalau Jakarta bagian pesisir bakal tenggelam hanya dalam hitungan tahun. Emang benar? Beberapa daerah di Jakarta Utara seperti di Pluit dan di Muara Angke sempat mengalami banjirop dengan intensitas yang cukup deras. Bahkan nih, perumahan elit di dekat Ancol pun juga terdampak sama banjir ini, termasuk kawasan di sekitaran Jakarta International Stadium. Ya, walaupun di beberapa daerah banjirop ini bakal surut di siang harinya, tapi tetap aja bakal mengganggu aktivitas masyarakat. Giant Seawall atau tanggul laut raksasa sebenarnya sudah dibangun oleh pemerintah Jakarta sejak 2014 lalu. Namun kabarnya beberapa titik di Giant Seawall tersebut sudah mulai rusak dan bocor. Nah, saat masa Pilkada Jakarta kemarin, Ridwan Kamil ingin membangun Giant Seawall baru yang berbentuk seperti kawasan, bukan hanya sekedar dinding beton. Menurut beliau, hal ini biar ada nilai ekonominya, yang nantinya kawasan Giant Seawall itu bakal ada sekolah, perumahan, rumah ibadah, dan lainnya. Tapi sebenarnya Giant Seawall ini beneran solusi jangka panjang atau malah cuma bikin boros uang negara aja? Menurut informasi yang Minsource dapat, penurunan permukaan tanah di Jakarta sebanyak 14-18 cm ini bukanlah karena abrasi, melainkan karena aktivitas penggunaan air tanah yang berlebihan. Kalau kita pikirkan secara logika, warga Jakarta itu berkisar 10 juta jiwa. Sebagian besar dari mereka mungkin menggunakan pompa air tanah sebagai kebutuhan sehari-hari. Gak heran dong kalau tanah di Jakarta ini banyak yang ambles. Selain itu, Giant Seawall ini dikabarkan bakal menghabiskan dana hingga 164 triliun rupiah. Belum lagi masa pembangunannya yang diperkirakan selesai dalam kurun waktu belasan hingga puluhan tahun untuk GSW sepanjang 32 km. Sementara itu, Kementerian PUPR menilai kalau GSW Jakarta bukanlah prioritas. Mereka lebih memilih menyelesaikan masalah penurunan permukaan muka tanah terlebih dahulu. Belum lagi, ide tanggul laut Jokowi kala itu sempat mendapat penolakan dari kelompok nelayan karena dinilai akan menyebabkan beberapa kerugian, di mana nelayan dan pembudidaya kerang bisa merugi hingga 90 miliar rupiah per tahun, serta pembudidaya ikan di tambak bisa merugi 13 miliar rupiah per tahun. Jadi menurut sources, apakah Giant Seawall bakalan efektif untuk atasi banjirop di Jakarta dalam jangka waktu yang lama?